Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Fatayla. Di tutorial kali ini adalah mengenai tutorial proses appraisal di UD16. Nah, di tutorial kali ini kita akan membahas langkah-langkah detail dalam membuat dan mengelola appraisal form di UD16 dengan menerapkan 360 degree feedback. Nah, di fitur ini itu sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk mendapatkan evaluasi yang lebih komprehensif dari karyawan, manajer, dan rekan kerja. Nah, selain itu kita juga akan belajar tentang cara mengonfigurasi outgoing mail transfers atau OMS dan melakukan import master data untuk menggunakan pengisian form dalam skala besar nanti di akhirnya. Nah, kita langsung saja mulai ke langkah-langkah detail berikutnya. Nah, pertama-tama di sini kita perlu melakukan duplikasi database dari lab sebelumnya seperti di bawah ini. Duplikasi dari lab sebelumnya adalah mengenai training. Nah, ini kita duplikasi dengan nama duplikasi barunya adalah appraisal. Nah, kemudian ketika sudah berhasil melakukan duplikasi, kira-kira tampilannya seperti ini, dan setelah itu kita klik saja bagian database yang baru ini, npm saya, underscore appraisal. Terus selanjutnya, sebelum memulai lebih jauh, pastikan modul appraisal dan surface telah diaktifkan. Kira-kira di sini ada gambarnya, ada appraisal yang sebelah kiri, terus sebelah kanannya adalah ini modul ekstra yang telah kita install di lab sebelumnya. Nah, pada lab kali ini kita akan melakukan konfigurasi outgoing mail servers atau OMS yang terdapat di UDU. Nah, OMS itu bergunanya untuk mengirimkan email dari sistem UDU ke penerima. Nah, di sini dilihat eh, di sini saya membuat outgoing mail servers yang bernama Gmail, lalu ada authenticate with-nya username, lalu connection-nya dipilih di sini ada SSL atau TLS, terus masukkan SMTP servernya adalah imap.gmail.com, lalu nanti ketika nanti sebelumnya memilih encryption-nya SSL atau TLS, nanti langsung akan berubah secara otomatis menjadi SMTP portnya menjadi 465. Kemudian yang priority 10 tidak usah diubah, kemudian masukkan username dengan email pribadi uh, kemudian juga dapat membuat app password. Contohnya misalkan di sini kita klik saja di Google, misalkan app password Google. Nah, di sini. Nah, kembali di sini saya sudah membuat contohnya nih. Misalkan kita buat baru, misalkan udu itu gitu misalkan. Nah, di sini passwordnya itu yang kita masukkan ke dalam password sininya. Itu di copy saja terus di paste ke sini. Kemudian selanjutnya itu kita bisa melakukan test connection. Eh, dan sini berhasil kalau connection test successful. Nah, setelah berhasil melakukan konfigurasi OMS, nah kita login menggunakan administrator dan ubah email pada manajer kalian masing-masing dengan menggunakan email yang sama pada OMS. Nah, pada kali ini manajer dari user saya, kita lihat di sini, saya kebetulan mendapatkan usernya Soleh, ya ini dia sebagai kepala seksi marketing. Berarti manajer saya adalah di sini ada si Sinta sebagai manajer sales and marketing. Nah, sini di user Sinta kita ubah email address-nya menggunakan email yang sama dengan yang digunakan pada konfigurasi UMS sebelumnya di sini. Kemudian masih dengan administrator, pastikan akses user HANA atau manager SR sudah sesuai dengan ketentuan berikut ini, di mana modul surface itu aksesnya administrator, kemudian appraisal dia sebagai manager, dan administration dia settings. Nah, terlihat di sini saya sudah melakukan setting untuk akun HANA sesuai dengan yang diminta. Nah, sekarang kita akan membuat appraisal form dengan menggunakan modul surface yang telah diaktifkan sebelumnya. Nah, kita login dengan menggunakan HANA di sini dan buat survei dengan ketentuan di bawah ini, di mana fieldnya ada survey title, terus ada responsible-nya HANA, ada question-nya, nanti ada di angka berikutnya,
Terus ada pagination-nya, ikuti saja semuanya one page with all questions, kemudian question selection all questions, terus scoring-nya scoring without answers at the end, terus required score-nya diganti 0, terus access mode-nya diganti menjadi invited people only, require login-nya di checklist, limit attention juga di checklist, terus tetap to one, dan end message-nya dibebaskan. Nah, selanjutnya kita akan membuat pertanyaan appraisal form terlebih dahulu. Nah, pada lab ini kita menggunakan dua dimensi pertanyaan. Yang pertama dimensi manajemen dan yang kedua adalah dimensi teknikal. Nah, oleh karena itu kita mempersiapkan 4 pertanyaan yang terdiri dari 2 pertanyaan dimensi manajemen dan 2 pertanyaan dimensi teknikal yang sesuai dengan posisi user saya, di mana user saya ini adalah Soleh sebagai kepala seksi marketing. Nah, setelah kita menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya, masukkan pertanyaan yang kita buat ke dalam form. Nah, di sini ini untuk misalkan untuk pertanyaan pertama terus sesuai question type ada multiple choice only one answer. Terus di sini ada pilihan jawabannya ada kurang, terus lalu cukup, lalu ada baik dan terakhir sangat baik, di mana untuk kurang itu skornya 30, cukup 50, baik 80 dan sangat baik 100. Nah, lengkapi untuk semua pertanyaan yang ada. Nah, setelah mungkin ini di kolom yang answer pertama, terus lalu di optionsnya nanti di setting mandatory answer-nya di checklist, kemudian error message-nya ada pertanyaan wajib diisi. Ini untuk menandakan kalau setiap pertanyaan itu wajib dijawab, tidak boleh ada yang kosong. Nah, berikut adalah tampilan ketika semua pertanyaan berhasil dibuat dan juga telah dikonfigurasikan sesuai dengan ketentuan. Nah, di sini terlihat ya bahwa kalau saya sudah di dalam appraisal form Soleh ini dari modul survei, sudah terdapat 4 pertanyaan yang tadi saya sudah tambahkan seperti di SSD sebelumnya. Kemudian ini adalah settingan untuk option di appraisal formnya sesuai yang tadi di ketentuan, di mana pagination adalah one page with all the questions, terus question selection adalah all questions, dan lainnya. Intinya disesuaikan saja dengan ketentuan yang ini. Kemudian untuk MSC saya mengisi di sini thanks for the feedback. Nah, perlu diketahui bahwa salah satu indikator proses appraisal yang baik adalah dengan diterapkannya 360 degree feedback, di mana proses di mana karyawan menerima evaluasi dari orang-orang yang bekerja di sekitar mereka. Nah, setelah appraisal form pada langkah sebelumnya berhasil kita buat, nah sekarang kita akan mengirimkan appraisal kepada user dengan menerapkan 360 degree feedback. Nah, cara selanjutnya adalah buka modul appraisal dan buat appraisal sesuai dengan ketentuan di bawah ini, di mana field employee diisi dengan nama user mahasiswa, berarti sini saya adalah Soleh. Kemudian appraisal deadline-nya H+7 sejak appraisal dibuat. Terus ada manajernya sesuaikan dengan pembagian user, berarti manajer saya tadi adalah si Sinta, kemudian employee di checklist, terus koleganya adalah pilih salah satu user satu divisi dengan hierarki yang sama atau di bawahnya. Nah, sini kan saya soalnya itu ada di kepala seksi marketing. Nah, saya memilih kolega saya itu adalah si Siti ini, dia sebagai kepala seksi sales. Kemudian appraisal form ini dipilih dari appraisal form yang kita telah buat sebelumnya itu. Nah, berikut adalah hasilnya setelah melengkapi semua isian dan dilanjutkan dengan kirim appraisal dengan menekan button Start Appraisal and Send Forms. Di sini appraisal deadline-nya saya set menjadi tanggal 13 Oktober 2024, kemudian manajer di checklist, dan di sini saya pilih Sinta, terus appraisal formnya adalah appraisal form Soleh, terus employee di checklist, lalu kolaborator tidak usah di checklist, terus lalu kolega di sini saya checklist dan memilih usernya adalah si Siti. Dan jangan lupa untuk memilih appraisal formnya yang Soleh yang telah dibuat sebelumnya. Nah, setelah kita akan melakukan pengecekan apakah appraisal yang dikirim sudah masuk, pada tahap inilah OMS yang telah kita konfigurasi pada tahap awal tadi sebelumnya akan digunakan. Nah, setelah appraisal dikirim, invitation untuk mengisi appraisal form akan muncul pada email seperti gambar di bawah ini. Nah, ini masuk ke dalam inbox di Gmail yang tadi pertama untuk regis di konfigurasinya, di mana emailnya ada yang digunakan amatfatela16@gmail.com. Nah, dilihat di sini, tadi kan di Sinta diubah emailnya dari sinta@gmail.com menjadi amatfatela16@gmail.com. Nah, makanya masuk ke inboxnya amatfatela16@gmail.com. Nah, di sini terlihat bahwa OMS ini berarti berhasil kita konfigurasikan sehingga pesannya juga masuk ke dalam email saya. Nah, sebelum melakukan pengisian form, pastikan di Udu kita sudah login menggunakan akun manajer masing-masing.
Kemudian lakukan pengisian form dan jawab seluruh pertanyaan yang tertera. Nah, berikut adalah tampilan ketika menjawab pertanyaannya dan hasilnya apabila telah berhasil diisi. Nah, sini terlihat ya bahwa semua pertanyaan yang muncul. Terus ini kita pilih saja untuk pertanyaan pertama baik, terus kemudian kedua sangat baik, ketiga baik, dan terakhir sangat baik. Nah, berikut adalah hasilnya ketika telah melakukan submit untuk semua appraisal format telah diisi. Nah, setelah berhasil mengisi appraisal form dari point of view diri sendiri, kita akan mengisi appraisal form dengan menggunakan point of view user masing-masing. Nah, dengan administrator, pastikan akses user dan kolega Anda sesuai dengan ketentuan di bawah ini. Di mana modul surface itu akses adalah user, kemudian appraisal adalah manager, kemudian administration itu setting. Nah, di sini sudah saya sesuaikan, sudah saya sesuaikan di mana soleh sini survei-nya user, terus administration settings dan appraisalnya manager. Kemudian juga seperti itu pada si City. Nah, selanjutnya kita login dengan menggunakan akun user pembagian yang telah ditentukan sebelumnya dan buka appraisal form melalui modul survei. Setelah itu klik tes untuk mengisi appraisal form. Nah, lakukan langkah yang sama dengan menggunakan akun user satu divisi atau kolega yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, di sini adalah dari si City. Nah, ini contoh hasilnya kalau si Soleh dan Siti telah mengisi appraisal formnya masing-masing. Di sini Soleh itu skornya 100 karena mungkin dia menilai diri sendiri, jadi pasti dia yang terbaik. Lalu ada si Siti, dia mendapatkan skor penilaiannya 85 untuk appraisal form Soleh. Nah, setelah appraisal form telah diisi oleh semua user yang terlibat, dengan menggunakan akun manager SR, ubah status appraisal menjadi done seperti gambar di bawah ini. Kemudian ubah final interview menjadi tanggal 10 hari setelah H+10 setelah deadline appraisal sebelumnya. Nah, karena deadline appraisal sebelumnya adalah 13 Oktober, nah jadi H+10-nya adalah 23 untuk saya menaruh tanggal final interviewnya. Nah, lihat summary jawaban di tab Answers dan screenshot halaman tersebut. Hal ini akan dijadikan sebagai acuan bahwa kita telah berhasil mengisi appraisal dengan menerapkan 360 degree feedback. Nah, kira-kira akan seperti ini hasilnya. Nah, selanjutnya menggunakan administrator, jangan lupa untuk mengganti email manager kita yang sebelumnya diubah menjadi email masing-masing. Nah, di sini saya sudah mengubah email dari si manajer saya, Sinta, untuk emailnya menjadi sinta@gmail.com kembali. Nah, sampai pada tahap ini kita telah berhasil menyelesaikan proses appraisal dengan menerapkan 360 degree feedback. Nah, sekarang setelah berhasil mengerti secara manual, kita juga akan mempelajari cara melakukan import master data. Nah, sebagai seorang HR, metode ini penting karena lebih efisien dan mempermudah penginputan di Udo. Nah, buka modul surface dan lakukan import data ini. Sudah ada linknya. Dibuka saja terus di-download di download file Excel-nya. Kemudian nah di sini ada abaikan kolom nomor, nama mahasiswa dan employee name saat import dan pastikan everything seems valid sebelum import. Nah di sini saya sudah melakukan import, terus kemudian saya sudah melakukan tes. Nah untuk seperti tadi kolom nama mahasiswa, employee name, kemudian nomor itu diabaikan saja. Kemudian berarti di sini sudah valid semuanya, berarti aman untuk diimport. Nah, berikut adalah ketampilan ketika berhasil mengimport appraisal formnya. Nah, di sini terlihat ya bahwa appraisal form untuk berbagai karyawan sudah masuk. Nah, oke, baik, selesai sampai sampai pada langkah ini kita sudah selesai dalam menyelesaikan tutorial appraisal di lab kali ini. Nah, melalui tutorial kali ini saya telah belajar bagaimana melakukan konfigurasi outgoing mail servers, membuat dan mengirimkan appraisal form dengan pendekatan 360 degree feedback, nah, serta menggunakan fitur import master data di UDO 16. Nah, proses ini memberikan wawasan lebih dalam mengenai bagaimana perusahaan dapat mengoptimalkan sistem appraisal untuk menilai kinerja karyawan secara efektif dan terstruktur. Nah, semoga tutorial ini dapat membantu dalam menerapkan proses appraisal di lingkungan kerja Anda dengan lebih efisien dan profesional. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.